Selamat datang pada senior saya ini. Saya sebut bapak atau abang ini saya. Kalau lihat dari kapasitasnya, bapak ini, Bapak Ridza Ramli ini sebagai mantan menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid, kalau tidak salah betul Pak ya. Tapi kalau lihat dari senioritas, beliau adalah senior saya, jadi saya panggil abang saja mungkin. Baik, atau akang ya, karena sekarang ada di Bandung Barat. Jadi di lingkungan orang Sunda, tapi barangkali tidak akan ini Pak, tidak akan yang melaporkan nanti Pak. Soalnya saya bicara bahasa Sunda ini Pak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hari. Saya di sini selaku mungkin apa ya pengelola dari warung makan ini yang namanya Malela ya. Beberapa hari yang lalu saya dapat keluhan dari karyawan, ini faktual sekali Bang ya. Karyawan yang bagian belanja itu mengeluh karena tidak bisa membeli minyak goreng. Nah, di sini ada beberapa minimarket bahkan warung tradisional pada saat itu kosong semua Pak. Padahal minyak goreng ini merupakan salah satu komponen bahan baku yang sangat penting untuk usaha kami di sini, dan mungkin ada beberapa usaha dari bapak-bapak sekalian yang memiliki kesamaan dengan saya ya. Jadi bahan bakunya itu adalah bahan minyak goreng. Nah, yang saya tanyakan begini Pak, kita ini Indonesia sekarang ini menjadi negara penghasil CPO ya, jadi minyak sawit terbesar di dunia Pak. Kurang lebih dalam 1 tahun kalau tidak salah hampir 50 juta ton per tahun. Sementara ini penggunaan di dalam negeri itu hanya kisaran 18 juta ton. Jadi hanya mungkin ya 35-40% lah, dan selebihnya itu diekspor ke luar negeri. Nah, mengapa di negara yang demikian hebat sebagai negara paling penghasil minyak sawit terbesar di dunia, kok rakyatnya kekurangan minyak Pak? Itu satu nih ya. Kemudian kalau kita lihat untuk menghasilkan 50 juta ton per tahun ini dibutuhkan lahan yang sangat-sangat luas. Kalau tidak salah ya kisaran hampir 9 juta hektar. Bayangkan 9 juta hektar untuk kebun kelapa sawit. Nah, siapa kira-kira di Indonesia ini yang memiliki lahan seluas itu? Oke, saya tanya kepada bapak-bapak, ada nggak yang pemilik lahan itu? Tidak ada Pak, perorangan. Siapa pemilik itu? Kita Pak, rakyat Indonesia, yang dimana oleh pemerintah diberikan hak penggunaannya kepada beberapa orang pengusaha atau investor. Begitu kalau tidak salah. Nah, alangkah ironisnya lah kalau menurut saya ya, mereka itu sudah diberikan izin untuk berusaha mengelola tanah milik negara Republik Indonesia, sementara mereka malah orientasinya untuk ekspor, sehingga untuk dalam negerinya keteteran Pak. Nah, selanjutnya pada beberapa bulan lalu kita sempat punya harga minyak tuh sampai kurang lebih 40.000 per 2 kilo ya, jadi per 2 liter ya equivalent lah dengan kilogram gitu kurang lebih. Jadi 1 liternya mungkin sekitar 20 ribuan. Kita benar-benar kesulitan Pak, apalagi yang biasa sehari-hari jualan gorengan dan lain itu sangat berpengaruh sekali, sangat signifikan gitu ya. Kemudian dengan harga yang 10.000 ini per liter itu kita merasa aduh lumayan berat Pak. Kita bandingkan misalnya dengan negara tetangga kita Malaysia yang bukan nomor 1 di dunia, itu harga eceran minyak gorengnya itu kisaran di kurang dari 3 ringgit ya per liternya. Itu luar biasa hebat. Kemudian kita sendiri malah masih 10.000 bahkan per liternya sekarang ini sudah turun perminyakan inilah
minyak goreng khususnya yang benar-benar ini sangat dirasakan oleh masyarakat kecil di Indonesia ini khususnya gitu ya, apa di Bandung Barat khususnya, di Indonesia pada umumnya. Saya kira itu saja mungkin dari saya sebagai pembuka. Mudah-mudahan nanti ada beberapa masukan-masukan yang lain sehingga bisa kita bahas dan kita diskusikan bersama. Soal minyak goreng bisa terjadi dengan masalah lain juga, tapi esensinya sederhana. Kalau mengelola hal yang berlimpah saja, istilahnya itu abundance. Kalau mengelola hal-hal yang berlimpah saja nggak bisa, apalagi mengelola barang yang langka. Bahasa Inggrisnya kalau management of abundance saja nggak bisa, apalagi management of scarcity. Kehebatan pemerintah terlihat dari situ. Masalah Indonesia tadi Kang Heri jelas sekali, berlimpah 51 juta ton dan lain-lain. Masa ngurus itu aja nggak bisa. Nah, cara penyelesaian pejabat hari ini yaitu pakai subsidi dari dana sawit dikasih lagi ke pengusaha yang sudah kaya raya ini. Dan yang kedua, pejabat paling seneng operasi pasar, seolah-olah dia bagi-bagi minyak goreng, dia populer. Tapi faktanya minyak gorengnya di banyak daerah masih nggak ada, masih langka. Karena penyelesaian masalah itu bukan dengan operasi pasar, tapi dengan kebijakan, dengan policy. Nah, bagaimana contohnya? Waktu saya jadi Menko ekonominya Gus Dur tahun 2000 terjadi masalah yang sama. Harga CPO sawit di luar negeri naik 2 kali, 100% lebih. Ini daftar raja sawit swasta, kurang dari 10 orang. Ini raja sawit BUMN. Panggil mereka, undang makan siang. Sampaikan pesan saya. 1, jangan greedy, jangan rakus. Kalian udah untung di pasar luar negeri, harganya naik 100%. Jangan sedot jatah dalam negeri untuk dijual di luar negeri. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian tuh rakus, greedy, udah kaya makin kepengen untung lagi. Yang kedua pesan saya, jangan lupa kacang sama kulitnya. Semua raja-raja sawit ini pada saat mereka bikin kebun sawit mulai tahun 80-an itu dibiayai oleh kredit bunga murah Bank Indonesia yang bunganya hanya 3%. Kredit UMKM aja pada waktu itu bunganya 12%. Jadi jangan lupa kacang sama kulitnya. Kalian dulu disubsidi sama negara supaya bikin kebun sawit. Yang ketiga, kalau dalam 1 bulan harga minyak goreng dalam negeri nggak turun, saya akan periksa semua pajak. Kalau ada yang nggak beres, gua tangkep dan nggak ada ampun. Apa yang terjadi? Sebulan kemudian harga minyak goreng turun lagi, pasokannya ada normal. Gitu aja kagak bisa nih pemerintah. Jadi nggak ribet-ribet amat. Asal pemerintah itu keberpihakannya jelas. Kalau menyangkut hidup orang banyak, kebutuhan pokok, minyak goreng, beras, lain-lain, pemerintah mesti jelas berpihak kepada rakyat. Itu undang-undang dasar kita gitu mesti. Tapi kalau menyangkut, misalnya harga mobil naik, harga motor naik, elektronik, pemerintah nggak usah campur tangan, biarin aja swasta. Tapi begitu menyangkut kebutuhan rakyat, pemerintah mesti.